Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Poja Ananda dengan NIM 122210016 dari Program Studi Teknik Sipil Angkatan 2022, kelas RB Kewirausahaan Teknik Sipil. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kerjasama antar pemerintah dan swasta dalam sebuah proyek konstruksi. Baiklah, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama mengenai pengantar. Sebelum memasuki penjelasan yang lebih dalam, ada baiknya terlebih dahulu kita mengetahui apa itu kerjasama antara pemerintah dan swasta. Baiklah, kerjasama antara pemerintah dan swasta yang dikenal sebagai Public-Private Partnership atau PPP merupakan suatu bentuk kolaborasi yang memungkinkan pemerintah dan sektor swasta untuk saling bahu-membahu dalam pembiayaan, pembangunan, serta pengelolaan proyek-proyek infrastruktur. Melalui skema ini, kedua pihak, baik pemerintah maupun swasta, secara bersama-sama bertanggung jawab dalam aspek pembiayaan dan pelaksanaan dari tahap perancangan hingga pengoperasian proyek. Nah, dengan demikian, baik risiko, biaya, dan keuntungan yang timbul dari proyek tersebut akan dibagi sesuai dengan peran dan kontribusi dari masing-masing pihak, memastikan adanya keseimbangan tanggung jawab yang sejalan dengan kepentingan bersama untuk mencapai hasil yang optimal dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu mengenai definisi PPP sendiri. PPP atau Public-Private Partnership adalah suatu bentuk kerjasama strategis di mana pemerintah menjalin kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan swasta untuk bersama-sama membangun, mengelola, dan mengoperasikan proyek-proyek infrastruktur yang esensial bagi kepentingan publik. Nah, proyek-proyek yang dimaksud ini dapat mencakup berbagai jenis infrastruktur penting, seperti misalnya jalan tol untuk memudahkan akses transportasi, bandara guna mendukung mobilitas udara dan konektivitas internasional, serta fasilitas kesehatan yang diperlukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Nah, skema PPP ini dirancang untuk memanfaatkan keahlian, modal, dan efisiensi yang dimiliki oleh sektor swasta, sementara pihak pemerintah tetap berperan dalam pengawasan dan regulasi, guna memastikan proyek dapat berjalan sesuai standar serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat luas. Nah, adapun tujuan kerjasama dari pemerintah dan swasta ini diantaranya yang pertama yaitu kerjasama antara pemerintah dan swasta dapat membantu memenuhi kebutuhan infrastruktur penting yang tidak dapat sepenuhnya didanai oleh anggaran pemerintah, terutama untuk proyek yang berskala besar yang membutuhkan investasi signifikan. Kedua, selain itu, kolaborasi ini dapat meningkatkan efisiensi karena sektor swasta biasanya memiliki keterampilan yang lebih baik dalam manajemen proyek dan akses terhadap inovasi teknologi, sehingga memungkinkan proyek berjalan lebih cepat dan efektif. Dan yang terakhir ketiga, yaitu kerjasama ini juga mengurangi beban fiskal pemerintah, karena dengan melibatkan pendanaan dari pihak swasta, pemerintah dapat menghemat anggaran dan mengalokasikannya pada kebutuhan mendesak lainnya. Selanjutnya yaitu manfaat kerjasama antara pihak pemerintah dan swasta. Adapun beberapa manfaat yang dapat diambil dari kerjasama ini, diantaranya yang pertama yaitu pemanfaatan keahlian swasta. Pemanfaatan keahlian swasta ini, baik dari sektor swasta memiliki keahlian dan pengalaman yang biasanya lebih maju dalam bidang manajemen konstruksi. Kedua, yaitu pembagian risikonya. Risiko proyek seperti pembiayaan, operasional, dan pemeliharaan dibagi di antara pemerintah dan mitra swasta. Ketiga, akses pembiayaan eksternal. Dengan adanya kerjasama ini, proyek dapat dibiayai melalui investasi swasta yang mengurangi beban APBN ataupun APBD. Dan yang keempat yaitu percepatan pembangunan infrastruktur. Proyek akan dapat diselesaikan lebih cepat karena ada dorongan dari sektor swasta untuk mempercepat waktu pengembalian investasi. Selanjutnya yaitu bentuk kerjasama antara pihak pemerintah dan swasta. Terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah Build Operate Transfer atau disingkat menjadi BOT.
yaitu merupakan perusahaan swasta membangun dan mengoperasikan proyek dalam jangka waktu tertentu, lalu menyerahkannya kepada pemerintah. Yang kedua yaitu Build on Operate atau disingkat menjadi BOO, yaitu perusahaan swasta membangun, memiliki, dan mengoperasikan proyek secara penuh tanpa penyerahan kepada pemerintah. Dan yang ketiga yaitu Design Build Finance Operate yang disingkat menjadi DBFO, yaitu swasta akan mendesain, membangun, dan membiayai serta mengoperasikan proyek, sementara kepemilikan proyek mungkin tetap pada pemerintah. Selanjutnya yaitu tantangan dalam kerjasama pemerintah dan swasta. Tentunya ada beberapa tantangan yang pastinya akan dihadapi dalam kerjasama ini selain memberikan manfaat. Adapun beberapa tantangan yang mungkin dapat ditimbulkan dari kerjasama ini, diantaranya yang pertama yaitu masalah regulasi dan perizinan. Perizinan yang lambat dan Perizinan yang lambat dapat menghambat proses pembangunan. Yang kedua yaitu pembagian risiko yang tidak seimbang, di mana jika pembagian risiko tidak adil, proyek dapat mengalami kerugian di satu pihak. Yang ketiga yaitu masalah transportasi dan akuntabilitas, di mana dibutuhkan regulasi yang jelas agar tidak ada terjadinya konflik kepentingan antara pemerintah dan swasta. Yang keempat yaitu perubahan kebijakan pemerintah, di mana perubahan kebijakan yang mendadak dapat mempengaruhi kelangsungan proyek jangka panjang sehingga dapat memungkinkan terjadinya perpanjangan proyek. Selanjutnya yaitu contoh proyek kerjasama pemerintah dan swasta. Terdapat tiga contoh proyek yang saya ambil proyek pemerintah dan antara proyek kerjasama pemerintah dan swasta. Yang pertama yaitu proyek Jalan Tol Trans Jawa, di mana proyek ini melibatkan beberapa perusahaan swasta dan pemerintah Indonesia dalam pembangunan dan pengelolaan jalan tol yang menghubungkan berbagai kota besar di Pulau Jawa. Nah, pihak swasta dapat membantu dalam pendanaan, pembangunan, dan pemeliharaan jalan tol Trans Jawa tersebut. Yang kedua yaitu proyek Bandara Internasional Soekarno-Hatta Terminal 3, di mana pembangunan Terminal 3 melibatkan kerjasama dengan pihak swasta untuk desain, konstruksi, dan manajemen operasional. Ini memungkinkan pemerintah meningkatkan kapasitas bandara tanpa harus mengeluarkan biaya yang terlalu besar secara mandiri karena telah dibantu oleh pihak swasta. Yang ketiga yaitu sistem penyediaan air minum atau SPAM unggulan daerah Jawa Timur. SPAM unggulan adalah proyek yang dirancang untuk menyediakan air bersih bagi 5 kabupaten atau kota di Jawa Timur. Nah, proyek ini merupakan kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam pembangunan instalasi pengolahan air, serta jaringan distribusinya guna memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat di daerah Jawa Timur. Adapun kesimpulan dari penjelasan saya yang dapat diambil yaitu pertama, kerjasama pemerintah dan swasta dalam proyek konstruksi tentunya dapat membantu memenuhi kebutuhan infrastruktur yang mendesak dengan efisien dan terjangkau. Yang kedua, meskipun banyak manfaat, eh, men- kolaborasi ini juga menghadapi beberapa tantangan yang memerlukan regulasi dan perjanjian yang jelas agar tidak terjadinya konflik di masa depan. Yang ketiga, yaitu dengan perencanaan dan pelaksanaan yang baik, kerjasama ini dapat memberikan solusi jangka panjang bagi kebutuhan infrastruktur di Indonesia. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan saya secara singkat mengenai kerjasama antara pemerintah swasta dan kerjasama antara pihak pemerintah dan pihak swasta. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.